Ini pertama bos, perbedaan fauqa dan ala bos ya. Kalau fauqa yushtaratu fihi al-isti'la walau yushtaratu fiha al-iltisaq bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Bertempat itu menunjukkan kedudukannya yang maha tinggi dari makhluk-makhluk. Maha tinggi ya. Artinya kalau maha tinggi itu di mana Bapak? Ya di atas tetap. Masa maha tinggi di bawah? Allah itu maha tinggi. Allah maha tinggi. Takut menunjuk ke atas teman-teman. Karena Al-Quran menunjukkan Allah. Karena Al-Quran menunjukkan Allah di atas. Berarti kalau seorang pejabat kedudukannya tinggi itu gelantung. Kan di atas bos. Kan tinggi kan, kalau tinggi harus di atas kata Di Iritas. atas. Namanya kedudukan tinggi. Jadi pejabat ini jabatannya sudah tinggi. Sudah tinggi. Berarti apa kedudukannya sudah Gelantung, bos. iya, gelantung di bawah di atas pohon. Ya kan tinggi itu harus di atas kata Iritas ya. Ya. Ya kayak orang baru belajar motor itu bos ya. Baru belajar motor diajarin temennya gimana cara nyalin motor ini untuk pemula seperti saya. Ya sudah, masukkan kontak, dimasukkan Ya, masukkan kontak, kontak. bos. Apa ini apa Rem. ya, Kopling. kemudian starter aja sudah, kopling segala macam siapin, starter udah nyala, nah nyala, Nyala. nah kalau sudah nyala, nah, ayo jalan pelan-pelan gitu. Dia malah turun jalan kaki pelan-pelan. Itu pengertian Wahabi kayak gitu. Itu kalau orang ya mengartikan secara diksinya saja bos ya. Iya. Kayak ini tinggi apa harus di atas ini ya Ripras ini. Maka kasihan tuh pejabat-pejabat tinggi negara itu. Itu tempatnya di pohon-pohon. Harus tinggi bos, nggak boleh di bawah. Nggak Bos. boleh. Kalau Di bawah. pohon keres nggak bisa, nggak boleh. Itu harus pohon tinggi, pohon gaharu atau pohon beringin. السماوات والأرض وما بينهما. Lagi-lagi promosi ngajinya ini pede amat ya Ripras ini bos ya. Orang kalau ngerasa pinter terus ngerasa bacaannya bagus, ngerasa apa ya kayak gini. Bacaan kayak gini sudah di-upload aja. Lah kan harus pede dulu bos. Harus pede. Terus Delurung ini bukan sama pede, delurung. Oh. Ya, yang penting delurung gitu ya. Malu belakangan. Oh. Yang dimana beliau itu terkenal gara-gara debatnya dengan Guru Gembul. Sebelumnya saya tidak tahu orang ini siapa. Setelah saya nonton, saya nyimak beberapa videonya, ternyata faham dia ya sufi, ya fahamnya Asy'ari teman-teman, yang meyakini Allah itu tidak di atas, yang tidak meyakini Allah itu ada di atas aras, menciptakan bumi, 7 lapis langit, dan di langit ke-8 ada lautan, dan di atas lautan itu ada aras, dan di atas aras lah itu Allah. Nah dia tidak meyakini itu, dan dalilnya apa? Gak ada dalil, ya gak ada dalil yang menyatakan Allah itu tidak di aras. Semua dalil menyatakan Allah di aras, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, sahih pula. Tapi Al-Ustadz Nuruddin ini beda pandangan teman-teman. Dan di video ini saya mohon izin kepada Ustadz Nuruddin, saya akan bereaksi video Anda full, dan saya juga akan berikan tanggapan bukan menurut pendapat Harry Pras, tapi menurut dalil dan ulama. Sekarang kita simak bagaimana pendapat dari Ustadz Nuruddin mengenai pertanyaan Allah di mana. Dia punya jawaban yang menohok teman-teman, dari kitab pula. Saya nggak punya dalil. Katanya, ya sama dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sama. Dalilnya sama, bos. Hanya saja mengartikannya yang berbeda, gitu, bos ya. Oke, kita tanggapi dulu. Yang pertama, poin pertama, bos. Pembahasan seperti ini sebenarnya, bos, tidak menghasilkan apa-apa, tidak menjamin apa-apa kepada nasib kita kelak di akhirat, ya kan? Oh gitu bos ya. Ya. Seakan-akan kayak Bang Heri ini sudah bertauhid ya bos. Makanya kan tidak ada nanti di akhirat. Kamu masuk surga karena berkeyakinan Allah di atas apa di atas, mempunyai tempat apa tidak? Oh tidak, kami tidak meyakini Allah bertempat. Neraka kamu. Nah, nggak ada seperti itu. Nggak ada hadisnya bos. Nggak ada jaminan di akhirat seperti itu. Kamu meyakini Allah bertempat nggak di atas, harus meyakini surga kamu nggak ada. Ya. Nggak ada, ya. Yang bisa menyelamatkan kita di akhirat hanya amal ibadah, bos ya. Itu pun atas rahmatnya Allah. Ya, bos, itu pun atas rahmatnya Allah. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya pembahasan seperti ini selama
apa yang kita akui sebagai tauhid itu tidak masuk di dalam hati dan tidak mengubah kita menjadi lebih baik. Baik dari segi perbuatan, amaliyah maupun lisan, ucapan kita. Jadi itu sebenarnya. Jadi pembahasan seperti ini apa? Nggak ada faedahnya berarti sebenarnya, kalau Bos, ya. jika orang itu sudah bertauhid, otomatis antara perilaku, perbuatan, perkataan itu pasti baik, Bos. Mencerminkan. Pasti mencerminkan. Gambarannya gitu. Kayak gitu. Kalau gambarannya berbalik dari itu, berarti tauhidnya perlu dipertanyakan. Iya, ya kan. Ada orang melakukan kemaksiatan, ditolong, diintas dengan cara apapun, bukan malah dihakimi, bukan malah disalah-salahkan, kan gitu. Itu orang yang bertauhid. Oke, itu poin pertama, Bos, ya. Kemudian poin yang kedua, kita akan membahas ini sudah lama. Wahabi ini hanya memaknai tekstual saja. Ya sudah, sebenarnya mereka lebih condong kepada Imam Abu Daud Adh-Dhahiri sebenarnya, kan, Bos, ya. Mereka madhabnya Adh-Dhahiri ya. Tekstual ayatnya Nggak gitu mau ya ditakwil. sudah gitu. Nggak mau ditakwil katanya. Padahal mereka mentakwil-takwil juga kan gitu, Bos, ya. Mentakwil-takwil juga. Mereka selalu hipokrit dalam menyampaikan suatu hukum masalah itu, Bos, ya. Baik akidah maupun tentang hukum-hukum yang lain mengenai agama ini, Bos, ya. Mereka meyakini Allah itu bertempat, Bos, ya. Kalau mereka tidak akan bisa menjawab ini, Ka'bah itu Baitullah, Betul. ya, Bos, ya. Kemudian masjid-masjid itu juga Baitullah. Baitullah. Nah, maka jutaan masjid yang ada di dunia ini merupakan rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Nah, Allah. kalau sudah rumah, nah, Allah pulangnya ke sana nanti. Nah, iya, Itu namanya- orang kalau iya, secara tekstual. tekstual. Literalnya kan gitu, ya. Rumah Allah, oh berarti Allah pulang nih, gitu. Terus Allah nggak pulang nih, keluar rumah, gimana? Iya ya. Ya Allah lagi keluar rumah, Allah pulang. Berarti di tempat pun bumi itu, berarti di situ adalah rumah Allah. Rumah kan? Allah. Kalau mereka meyakini bertempat, Bos, Iya. kan begitu. Ya kan, harusnya bukan bertempat di Ares, ya, bertempat di masjid-masjid, ya, Bos, ya. Kalau mereka tidak mentakwil, tapi mereka mentakwil, gitu. Ma'akum ainama kuntum. Nah, ditakwil sama mereka. Yang dimaksud itu kekuasaannya Allah, gitu, Bos. Mereka mentakwil dalam hal ini. Wahabi ini itu bukan Allah bersama kalian, enggak, tapi kekuasaannya. Nah, pengawasannya terus mengawasi kalian, itu mentakwil mereka. Tapi kalau yang ditakwil oleh Aswaja, mereka nggak mau, jangan ditakwil, haram mentakwil itu, ya kan, kayak gitu. Tapi ketika ayat itu berseberangan dengan mereka, mereka pasti mentakwil, teman-teman, ya. Hipokrit sekali lagi. Apa yang akan kalian dapatkan dari fatwa-fatwa hipokrit dari mereka itu? Tidak ada, hanya penghakiman kepada orang lain saja. Oke, itu yang kedua, Bos, ya. Yang ketiga, kita akan mengikuti mereka, nggak usah ditakwil. Akan mengikuti mereka. Ya, siapa Bos itu, Bos? Kita coba akan mengikuti mereka tanpa takwil ini ayatnya. Oh iya, Ar-Rahmanu coba. 'alal 'arsy istawa. Coba kita akan mengikuti. Allah di atas arsy istawa. Istawa. Ingat, jangan mengartikan bersemayam. Bersemayam ini adalah Nggak boleh. takwilan. Takwilan, Bos, nggak boleh, Ya, Bos. takwilan. Bersemayam itu termasuk bertempat, Bos. Nggak boleh. Bertempat. Istawa ya istawa. Istawa ya istawa, Bos. Beda istilah ini antara bersemayam dan istawa. Ya kan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di situ Al-Qur'an menyatakan ala, pakai ala, kan gitu. Istawa dan ala. Ini secara bahasa saja, ya. Istawa dan ala. Bukan istawa fauqa, kan gitu, Bos, ya. Ala itu huruf jar, fauqa itu dzaraf. Nah, kalau fauqa, Pak, dzaraf ayatnya pakai fauqal arsy, maka itu menunjukkan ruangan atau tempat. Bos, ya. Tapi kalau ala ini tidak menunjukkan ruangan. Betul, Ya. Bos. Ala saja. Ala adalah ulu, Tinggi. tinggi nggak harus bergelantungan di atas, Pak. Seperti pejabat-pejabat tinggi negara itu nggak bergelantungan itu di atas Monas, enggak. Anda lihat, Anda cari, ada nggak satu pejabat bergelantungan di atas Monas karena jabatannya tinggi? Ya nggak ada, kan gitu, Bos, Nggak ya. ada. Oke, kita lihat di Mu'jam ini aja, Bos, ya. Ini kita akan reaksi lagi ke belakangnya karena ini terlalu sedikit, karena Harry Plus kayaknya masih banyak yang di belakang, Ya. Bos. Besok aja, Bos, ya, lagi, Bos, ya. Ini pertama, Bos, perbedaan fauqa dan ala, Bos, ya. Kalau fauqa yushtaratu fihi al-isti'la wa la yushtaratu fiha al-iltisaq, Bos, ya. Kalau ala
yustaratu fiha al-intisab wa la yustaratu fiha al-isti'la. Kan gitu Bos ya. Fauqa itu di atasnya dan tidak menempel. Iya, Kan gitu Bos ya. Kalau ala itu menempel. Wala yustaratu fiha al-isti'la dan tidak harus di atas. Oh iya. Ini Bos. Nih, as-sa'ah 'alal haid. Jam di atas dinding. Umpamanya kayak gitu. Bos ya. Bukan di atasnya dinding paling atas, tembok paling atas, bukan, menempel. Iya, menempel. Kemudian kita lihat lagi. Ini kami nggak nafsir loh ya. Cara bahasanya. Ini sudah gitu. Cara bahasanya. Oke. Istawa ala. Ini sudah sering kami sampaikan teman-teman ya. Ya nggak apa-apa lah. Istawa alaihi. Ini Bos ya. Iya, Artinya istaula dan malaka. Ini secara bahasa, gak usah mentakwil sudah. Artinya menguasai dan memiliki. Kan Bos ya? Iya, Setelah Allah menciptakan alam semesta ini selama 7 masa katanya. Summa istawa alal arsh. Kemudian menguasai arsh. Loh, berarti sebelum menciptakan alam semesta, arsh belum dikuasai dong. Yang berkuasa mutlak sebelumnya adalah arsh, bukan Allah. Loh, di situ pakai fi'il madhi. Summa istawa, kemudian telah menguasai sebenarnya. Tuh, harus jeli. Wahai orang-orang yang paling cerdas. Istawa pakai fi'il madhi, sudah menguasai sebelumnya. Bukan yastawi, istawa yastawi, bukan fi'il mudhari, kan begitu. Waduh, gimana ini? Saya capek sebenarnya ngeladenin anak-anak TK kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah ya, agar umat ini cerdas ya, walaupun nggak kaku cerdas ya. Agar umat ini pinter tanpa harus mengaku-ngaku pinter ya Bos ya. Orang yang terlalu banyak mengaku-ngaku pinter dan mengaku-ngaku berpikir, itu sebenarnya mereka kayak gitu ya teman-teman ya, kayak gitu, on mereka. Ya kan gitu Bos. Banyak kalau orang-orang pinter, mana ada Pak Habibie ngaku orang pinter. Saya ada, orang Bos. pinter, gak ada. Bos, gak ada, Bos. Saya adalah orang yang berpikir. Coba berpikir seperti saya, gak ada. Bos. Ya kan, orang yang nanggung-nanggung atau yang memang nggak anu sama sekali itu promosi dirinya pinter, agar diakui, pasti butuh pengakuan. Tapi kalau sudah terbukti pinter ya nggak butuh pengakuan. Gak ada, orang pinter itu pasti akan merendahkan hati bahkan Bos. Tapi kalau orang-orang memang bodoh, nah itu ya, biasanya butuh pengakuan kan. Butuh pengakuan. Mungkin itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan dan bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.